Berapa sih kisaran gaji lulusan akuntansi? Berapa pendapatan lu 1 bulan? Aku disclaimer dulu ya di video ini. Kalau informasi yang aku dapat itu dari pengalamanku pribadi, update dari teman-temanku yang masih bekerja di perusahaan yang berbeda-beda, dan beberapa aku ambil dari internet. Di sini kita harus paham dulu ya, kalau tiap orang memiliki gaji yang berbeda karena ada banyak faktor seperti dia lulusan dari mana, pengalaman organisasinya seperti apa, pernah internship di mana, atau pernah ikutan lomba waktu dia kuliah. Juga hasil tes tertulis dan wawancaranya itu pengaruh besar terhadap gaji dan banyak faktor lainnya. Faktor perusahaan di mana ia melamar pekerjaan pun juga penting. Apakah dia melamar pekerjaan di misalnya di kementerian atau kantor pemerintahan daerah, kota mana, perusahaannya lokal atau multinational company, sampai jenis industrinya. Buat kamu yang lulusan akuntansi atau yang punya teman atau saudara lulusan akuntansi, mungkin kamu berpikir kalau jenis pekerjaan yang cocok buat akuntansi adalah seperti akuntan publik atau auditor, kemudian menjadi pegawai bank, kemudian akuntan internal perusahaan atau konsultan pajak, di mana kisaran gaji buat fresh grad di pekerjaan itu sekitar mulai dari UMR sampai kisaran 8 juta rupiah per bulan, tergantung perusahaan apa dia bekerja. Tapi kamu juga perlu tahu kalau ada jenis pekerjaan lain dengan gaji per bulan jauh di atas pekerjaan yang aku sebut tadi. Sebagai lulusan akuntansi, kamu juga berpeluang untuk bekerja di pasar modal, sekuritas, private equity atau venture capital, consulting, dan big four. Di pekerjaan ini dibutuhkan orang-orang yang jago riset, kemudian analisis keuangan dan investasi, dan mampu berpikir secara kritis dan rasional dalam membuat strategi, misalnya strategi keuangan atau strategi manajemen ataupun investasi, baik untuk perusahaan kamu bekerja atau untuk klien dari perusahaan kamu. Di pekerjaan ini, kamu bisa digaji mulai dari 8 sampai 25 juta per bulan. Misal kalau di sekuritas, ada nama-nama besar seperti di JP Morgan atau Morgan Stanley sampai Goldman Sachs. Kalau kamu bisa bekerja di sini, aku dengar ya dari teman-teman, itu bahkan gajinya intern aja bisa sampai 2 digit. Tapi ingat, buat masuknya juga susah, karena untuk masuk ke perusahaan seperti ini adalah orang-orang yang brilian atau lulusan terbaik dari kampus ternama di Indonesia atau dari luar negeri. Ada juga perusahaan riset investasi seperti Bloomberg, FactSet, dan Refinitiv, dulunya namanya Thomson Reuters. Kalau kamu bisa bekerja di sini, gajinya juga bersaing dengan perusahaan sekuritas top yang aku sebut tadi. Tapi sepertinya perusahaan riset investasi ini adanya di luar Indonesia. Paling dekat kayak ada di Singapura dan di Tokyo, Jepang. Aku punya kakak kelas kuliah S2 yang bekerja di Bloomberg, dan dia saat ini levelnya udah Head of Research. Aku banyak konsultasi sama dia selama aku kuliah MBA di Jepang, dan sebenarnya dia udah kasih surat rekomendasi kalau aku mau apply di situ. Apalagi dia juga tahu kalau aku menang lomba riset CFS di Jepang, ngalahin kampus-kampus top seperti Todai, Kyodai, Tokyo Tech, Waseda, dan sebagainya. Cuman dia minta aku harus punya N2 dulu sebelum melamar. Tapi karena banyak pertimbangan keluarga dan hal lainnya kayak mau lanjut S3, akhirnya aku menolak tawaran itu dan kembali ke Indonesia pada tahun 2022. Kemudian kamu juga bisa kerja di kantor konsultan yang ternama. Itu ada 3 top ya, namanya McKinsey, BCG, dan Bain. Nah, di 3 top company ini kalau kamu bisa bekerja di sana, gajinya di awal tuh udah 2 digit, sekitar 15 juta per bulan lah. Tapi untuk bisa masuk sini, kalau kamu lulusan S1, kamu harus jadi top 1% di kampus kamu. Atau enggak, kebanyakan yang diambil adalah biasanya MBA dari top kampus ternama dunia, misalnya NUS atau NTU di Singapura, atau MBA di Harvard, MIT, Stanford. Tapi ada juga dulu kakak seniorku di Indonesia mengajar, lulusan di Michigan, dan satunya Duke Fuqua. Mereka pernah bekerja di McKinsey. Kalau nggak salah satunya masih sampai saat ini. Kakak seniorku bilang kalau misalnya untuk masuk McKinsey, contohnya itu butuh persiapan yang sangat banyak. Dia bilang butuh waktu sekitar 1-2 bulan untuk latihan tes tertulis dan tes wawancaranya, karena memang sulit banget buat masuk sini.
Selain 3 top kantor konsultan di atas, sebenarnya ada yang keempat, yaitu Deloitte Consulting. Ini kantornya ada di Jakarta, satu kantor dengan kantor KAP-nya Deloitte. Aku dengar gaji awalnya itu di atas 10 juta buat pokok ya, yang fresh graduate. Belum ditambah overtime, lembur, dan bonus itu bisa sampai 20 atau 30 juta per bulan. Nah, sebetulnya ketika ngomongin tentang KAP ya, ini di dunia kita punya namanya Big Four, itu top kantor audit, kantor akuntan publik terbesar di dunia. Itu ada PwC, PricewaterhouseCoopers, kedua Deloitte, ketiga EY, dan keempat KPMG. Sebenarnya ini yang aku sebut tadi bukan urutan dari teratas terbawah ya, tapi mereka selalu bersaing satu sama lain. Kadang pernah Deloitte jadi top nomor 1 secara revenue, kemudian PwC dan seterusnya. Untuk gajinya sendiri, gaji pokoknya sekitar 5-7 juta pokoknya, belum ditambah dengan overtime dan bonus, itu bisa sampai 2 digit, 12, 15 atau lebih kayak gitu ya per bulannya. Itu yang bikin anak-anak akuntan atau auditor Big Four ini lumayan happy dan kaya setiap akhir bulan waktu gajian. Cuma masalahnya untuk kerja di sini, aku dengar itu lemburnya tuh gila-gilaan, bisa sampai nginep kayak gitu ya, dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nah, ketika kita ngomong kantor akuntan publik, sekarang ini sebenarnya mereka tidak hanya menawarkan jasa audit doang, tapi juga menawarkan jasa advisory keuangan, advisory akuntansi, advisory strategic management, sama advisory tax ya atau pajak. Kalau aku dulu bekerja di bagian advisory-nya, secara gaji ini lebih tinggi di atasnya gajinya auditor, tapi dia masih agak sedikit di bawahnya consulting kayak gitu. Kalau kamu punya informasi lain tentang gaji dari industri akuntansi, keuangan, dan investasi, kamu boleh share di kolom komentar. Mungkin siapa tahu ada informasi aku punya itu udah out of date ya, udah ketinggalan. Jangan lupa follow atau subscribe, kemudian save dan share ke teman-teman atau saudara kamu yang butuh informasi ini ya. Cheers!